perempuan dangdut yang kerap kali bernyanyi dari panggung ke panggung dan mendapatkan pelecehan dan teror gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 11. Sinta Amelia Taufani, Sinta, angka kelahiran 11 bulan Mei. Hidup berjauhan dengan suami yang mengais rezeki di ibu kota. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ia rela menyanyi dari panggung ke panggung. Ilmu pengasihan pun menjadi salah satu ritual untuk mendapatkan saweran. Karma baik atau karma burukkah yang akan dihadapi Sinta? Mas, kamu tega ninggalin aku, Mas. Aku gak mungkin ngajak kamu ke Jakarta. Mas, aku ikut, Mas. Gak bisa. Kamu pikir aku di Jakarta untuk senang-senang? Mas jangan pergi, Mas. Mas jangan pergi, Mas. Mas, aku nggak pegang uang di sini, Mas. Ya udah, nanti kalau ada, pasti aku kirim ke kamu. Lagian kamu kan masih bisa cari uang sendiri di sini. Mas jangan pergi, Mas. Udah, minggir kamu. Mas jangan tinggalin aku, Mas. Bu, iya Mbak. Beras. Oh iya, bentar ya. Berapa, Bu? Jadi 50.000. Ini Bu, uangnya kurang, maaf. Bu, jangan ngutang lagi di sini. Utang kemarin aja belum pada dibayar. Saya janji Bu, kalau suami saya udah kirim uang, saya bakal bayar Bu. Nggak bisa, Bu. Mau belanja bawa duit, ngutang mulu. Kamu kenapa sih ditinggalin sama suami kamu di Jakarta? Kenapa? Jangan-jangan suami kamu punya pacar baru di Jakarta. Dia kerja, Mbak. Kerja? Nggak mungkin. Kamu itu sebagai perempuan harusnya bisa mandiri, cari uang sendiri. Jangan bergantung sama laki-laki deh. Tapi saya nggak tahu mau kerja apa. Sekarang giliran kamu, ya? Mbak, aku mau jadi penyanyi dangdut Mbak, biar dapat saweran kayak Mbak. Gampang Sinta, nanti kamu aku ajarin. Jadi penyanyi dangdut itu enak loh, tinggal goyang, uang keluar, sawerannya banyak. Air ini sudah aku kasih jampe-jampe. Kamu harus mandi dengan air jampe-jampe ini setiap malam Jumat, tepatnya jam 12 malam. Iya, Mbak. Ya, tuh Sinta, kamu dengerin. Iya, Mbak. Kamu sudah aku kasih ilmu pengasihan. Dan setiap orang yang melihat ketika kamu bernyanyi, dia akan memberi kamu saweran. Iya, Mbak. Baik, Mbak. Ya iyalah, jadi penyanyi dangdut itu nggak gampang, saingannya di mana-mana. Nah, kalau misalkan kamu nggak ikutan ritual ini, yang ada kamu akan kalah saing sama penyanyi dangdut yang lain. Ntar kamu kalah tenar loh. Tapi Mbak nggak takut lahannya aku ambil? Sinta, tenang aja, rezeki itu dari bagiannya masing-masing. Oh ya, sekarang udah jam 12, kamu buruan mandi, ntar telat, ya? Iya Mbak, makasih banyak ya udah bantu aku. Yes, kena juga umpan aku. Dan akhirnya aku akan makin cantik nantinya. Dan Sinta akan gampang aku duitin. Rasain kamu Sinta. Udah, kamu santai aja. Emang ritualnya kayak gitu, Sinta. Air ritual ini akan kecampur sama belatung-belatung. Udah nggak apa-apa, daripada kamu disuruh makan belatungnya, gimana, ayo?
saya terjun ke dunia kafe, dunia diskotik, dunia malam, nyanyi. Ya di situ kan saya kan masih muda, ngeladenin golongannya om-om yang udah beristri. Nah, sekarang giliran kamu nyanyi ya. Dan jangan lupa kamu langsung samperin om-om yang sebelah sana, oke? Silakan. Iya, Mbak. Ayo sini dong. Cantiknya. Ayo Neng, sini Neng, goyangannya dong Neng. Apa-apa nih? Tidak ada yang berani menolak saya di sini. Saya sudah bayar kamu. Saya bebas melakukan apapun. Ayo sini. Biar aku aja yang hitungin uang kamu ya. Ini buat kamu. Makasih ya Mbak. Kan aku yang masukin kamu di dunia dangdut. Jadi aku ya harus lebih banyak dong bagiannya. Nanti juga kalau misalkan kamu udah banyak job dan kamu bisa mandiri, kamu juga lebih banyak uangnya daripada aku. Kenapa? Kurang? Iya Mbak, aku harus kirim uang buat ibu aku. Tuh, kamu rayu aja om. Tapi Mbak, aku kan punya suami. Nanti kalau suami aku tahu gimana? Udah deh, kamu nggak usah mikirin suami kamu. Emangnya suami kamu sering ngasih kamu uang? Mbak Mia, Mbak Rara. Kalau baru gabung di sini aja jangan sok ngerasa jadi anak emas deh. Iya, songong lu, sok kecekepan. Salah saya apa, Mbak? Makin nanya lagi, udah sini uangnya. Mbak, itu kan uang saya, kok diambil? Anak bawang, namanya lo masuk kelompok OKES, itu saweran harus dibagi-bagi. Iya, jangan dipegang sendiri. Kita aja yang ngatur pembagiannya. Lu kan anak bawang, jadi lu tuh dikit aja. Mbak, aku kan yang nyanyi, Mbak. Kok cuma sampai segini sih? Masih untung ya lu kita kasih. Biasanya anak baru tuh nggak bisa pegang uang. Sinta, kamu kenapa? Uang saweran aku diambil sama mereka, Mbak. Sinta, aku lupa bilang sama kamu. Emang kalau junior kayak gitu, Sinta. Kamu kasih aja, nggak apa-apa kok. Makanya kamu sekarang baru tahu kan persaingannya. Dan sekarang makanya orang pengen banget jadi penyanyi dangdut. Karena gampang dapat duitnya. Mbak, apa aku harus ke dukun lagi? Bisa aja sih, asalkan mahar kamu harus lebih tinggi. Kalau kamu mau laris menyanyi setiap malam, kamu harus memberi sesajen bunga melati dan bunga kantil ini di dalam kamar kamu. Iya, Mbak. Mbak, ini maharnya. Saya terima. Kamu ambil. Kayak ada yang jilatin aku ya. Kok basah?
bunga kantilnya. Jangan-jangan ada makhluk gaib yang datang. Aduh, ih, kok mati sih? Tadi kayak lihat bayangan putih apa ya? Ayo dong nyala, Aku lagi buru-buru nih. Kalau nggak nyala, Raya bisa marah. Please, nyala. Ih, mau apa sih nih? Sinta, kamu dari mana aja sih? Udah kamu yang minta job, kamu yang telat. Jadinya aku dimarahin deh sama bos Gugun. Ya maaf Mbak, tadi aku sesuatu di jalan. Aduh, kamu jangan ngelantur deh. Kamu tahu nggak, aku tuh ngemis-ngemis minta job sama bos Gugun buat kamu. Kalau nggak karena kamu, aku nggak mau deh. Ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong kok baju kamu kayak gini sih? Aduh Sinta, jangan-jangan. Aku nggak mau kamu pakai baju kayak gini, itu kurang seksi. Nggak jelek-jelek. Emang ini kurang seksi ya Mbak? Ya udah, nggak apa-apa. Aku ntar kenalin kamu sama bos Gugun ya. Ini. Ya. Bos, ini kenalin. Ini Sinta yang kemarin aku ceritain sama bos Gugun. Cantik ya. Sayang, kamu udah punya suami ya? Tenang aja bos Gugun. Suaminya udah nggak ada kok, nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa jadi penyanyi dangdut. Lumayan kan buat tambah-tambahin duit kita ya Pak. Oh iya, bonus buat kamu. Udah nyariin begitu penyanyi buat saya. Terima kasih. Kalau bukan karena ini duit, gue ogah ngajak lo nyanyi. Lumayan, sejak ceburin dia jadi penyanyi dangdut, gue jadi dapet tambahan. Kamu memang cantik, Sinta. Nggak salah Raya, kamu ke saya. Semua orang dengar suara kamu. Jangan, saya punya suami Pak. Alah, buang suami lo. Gue bisa kasih uang lebih. Sama gue aja. Lu jangan munafik. Jangan munafik. Lu biasa begini kan? Hah? Biasa kan? Sinta! Sinta, kamu kok balik gitu aja sih? Pak Gugun coba ngelecehin aku Mbak, aku nggak mau ah. Ya ampun, udahlah Sinta. Kamu tahu, penyanyi dangdut sekelas kita itu pengen banget deket sama bos Gugun. Emangnya kamu tuh siapa, ha? Penyanyi dangdut yang udah mega job, tuh banyak jobnya. Gak usah munafik deh. Mbak, aku memang pengen jadi penyanyi dangdut, tapi bukan untuk dilecehkan Mbak. Aku masih punya harga diri. Sini sayang. Ayo. Jangan malu-malu sayang. Sini. Kamu gak usah takut sama kita. Mbak, maksud Mbak apa tadi lakuin itu ke saya? Ada apa sih Sinta? Mbak jorokin saya di depan Om. Mbak diam aja. Sinta, ini itu diskotik ya. Semua orang berhak megang-megang kamu. Kalau kamu nggak suka, ya kamu nggak usah kerja di sini. Kamu keluar aja dari sini. Nggak usah cari duit lagi di sini. Susah amat. Bukan gitu Mbak, mereka kasar sama aku Mbak. Sinta, makanya kamu jadi orang itu jangan munafik. Kamu kan udah langsung terjun di dunia ini. Ya jangan tanggung-tanggung, langsung aja sekalian total gitu loh. Mbak. Jangan kamu angkat. Udah deh, kalau misalkan kamu angkat, yang ada ntar dia malah samperin kamu ke sini. Kalau kamu dibawa pulang gimana? Kamu nggak akan jadi penyanyi lagi. Gimana? Iya Mbak. Saya menggambarkan lalat hijau. Betul. Betul. Betul sekali. Ya, dan itu artinya
Mbak Sinta sendiri tuh orangnya sampai segitunya gitu, mau makan sampai kayak gitu. Dan kemudian juga mengalami proses yang kayak jungkir balik dan uangnya di bawah keterbatasan ekonomi, sehingga membuat Mbak Sinta harus terjun di dunia malam sebagai seorang penyanyi dangdut. Iya. Udah, kamu tenang aja. Iya mas, aku kok gugup banget ya. Ingat, ini acara bukan acara kelas teri. Lo di sini bakalan sepanggung sama penyanyi dangdut yang sudah ngetop lo. Jadi ini kesempatan mas buat lo. Lo harus tunjukin secara maksimal. Iya mas. Sinta, kamu itu beruntung loh. Karena Mas Seno mau bantuin kamu jadi manajer dangdut. Jarang-jarang, padahal kamu itu kan penyanyi dangdut baru. Nah, lo denger tuh. Untung ada si Raya yang mau nemenin lo. Sinta itu kan sahabat aku. Jadi aku pengen dia juga jadi penyanyi dangdut terkenal.